Halo, selamat sore guys. Ini kota Putu Sibau hari ini hujan ya teman-teman. Ini pun masih gerimis-gerimis. Dan kegiatan saya sore ini adalah ini teman-teman. Saya punya tanaman bougainville. Jadi sore ini saya akan melakukan pruning ya. Pruning atau pembuangan daun ranting itu dipotongin. Jadi itulah pruning. Jadi ini tanamannya, tapi saya tidak membuang ranting habis, melainkan hanya mengurangi. Contoh ini kayak gini ini ya, saya nggak ada gunting nih. Jadi saya akan memotongnya yang daunnya besar-besar ini saya buang. Nah seperti ini. Jadi saya sisakan daun yang kecil-kecil. Dan kalau ini saya pangkas di sini. Nah seperti ini. Dan yang daun-daun ini juga saya buangin. Jadi teman-teman, tujuan dari pruning ini adalah supaya tanaman itu memiliki daya makan, atau kalau manusia tuh biar nafsu makannya bertambah gitu teman. Kayaknya daunnya ini dibuangin. Dengan daunnya dibuangin, maka dia itu akan merangsang, atau akar-akar itu diperintahkan untuk menyerap unsur hara sebanyak-banyaknya. Dan dengan akar yang mencari sumber makanan yang banyak itu, maka akan terjadi akar-akar dari tanaman itu akan semakin banyak teman-teman. Jadi akar itu juga akan tumbuh dan semakin banyak. Dan biasanya yang sudah jadi akar itu lalu dia akan membesar, dan terus biasanya itu kalau udah membesar dia menyerupai kayak batang juga, kayak kayu juga gitu. Jadi itulah salah satu tujuan dari pruning, yaitu saya dikatakan untuk merangsang pembentukan akar teman-teman. Karena kalau udah dipotongin gini atau di pruning seperti yang saya katakan tadi, unsur hara yang ada di pot ini akan diserap oleh tanaman, jadi melalui akar-akar gitu. Karena dengan di pruning ini otomatis tanaman itu berkeinginan untuk memiliki daun lagi teman-teman. Karena apa? Karena kalau akar menyerap makanan dari tanah atau dari media yang ada di pot ini, terus diserap oleh akar, diangkut melalui batang atau yang zat yang mengangkut itu namanya kambium. Terus sama kambium ini diangkut lagi itu menuju ke daun. Nah kalau daunnya enggak ada, otomatis batang juga akan merangsang pertumbuhan daun juga ya, seperti itu teman-teman. Namun kalau daunnya terus kita buangin, otomatis nanti akarnya itu menyimpan unsur hara itu di akar, karena dia mau membawa ke daunnya belum ada kan gitu. Jadi sambil menunggu daunnya tumbuh lagi, jadi akarnya itu
udah membesar gitu teman-teman. Jadi ini saya potongin. Jadi pruning itu tujuannya emang untuk pembentukan tanaman ya teman-teman. Dan kalau dipotongin kayak gini, nah, nanti dia kan cabang itu kan semakin banyak. Dan kalau misalnya udah nggak ada tanamannya, nggak ada daunnya gini, dibuang aja. Ini salah satu pruning juga. Nah, gini. Karena kalau batang atau ranting yang udah nggak sehat, itu dia itu memerlukan unsur hara yang banyak teman-teman. Kenapa? Ya saya mungkin cerita kayak manusia ya. Kayak manusia, dia kalau misalnya di kulitnya itu ada luka, misalnya kena apa ya, goresan atau kena parang misalnya gitu-gitu. Nah, jadi semua jaringan tubuh manusia itu pasti bekerja semuanya untuk memperbaiki ya, kulit yang luka tadi. Sama kayak tanaman. Jadi tanaman juga sama seperti itu. Kalau ranting yang tidak sehat atau yang udah agak ngering sedikit-sedikit, itu tandanya dia udah tidak sehat. Dan di situ dari akar itu banyak mengangkut makanan ke ranting itu teman-teman, karena supaya ranting yang agak kering itu menjadi bagus lagi gitu. Jadi dia memang memerlukan banyak unsur hara untuk diangkut ke situ, ke ranting yang mau mengering tadi. Jadi ini seperti ini, daun-daun udah saya potongin, dan ada ranting yang di dalam itu tumbuhnya nggak saya inginkan, jadi saya potong aja. Dan juga ini juga nggak diinginkan, karena kalau nggak sesuai keinginan kita, dia banyak makan teman. Tapi kalau dipotong, dia akan mengurangi jatah makanan atau unsur hara. Oke, ini pruning untuk tanaman kita. Dan masih ada tanaman lain. Ini juga hasil stekan. Ini juga udah lama, jadi ini akan saya pruning juga. Dan kalau hasil stekan gini, biasanya ada daunnya banyak tapi akarnya belum banyak teman-teman. Itu biasanya setek batang tuh kayak gitu. Daunnya udah melimpah-limpah kayak gini, tapi akarnya tuh belum banyak. Ya sudah ada tapi belum banyak. Jadi memang sebaiknya kalau kita punya tanaman yang dihasilkan dari stek batang kayak yang saya punya gini, itu memang perlu dilakukan pruning gini atau pemangkasan daun-daun. Jadi nanti akan tumbuh lagi daunnya. Otomatis dengan tumbuhnya daun baru, itu akar tuh otomatis udah ada. Dan karena daun otomatis ditumbuh itu oleh akar, karena akar yang mencari makanan untuk diangkut ke daun. Tak potongin semua daunnya nih teman-teman. Oke. Dan masih ada juga ini. Kalau ini langsung aja tak potongin di sini aja, enggak apa-apa. Nah, ini ketemu.
Dan ini masih baru-baru stek nih teman-teman, belum lama sih, makanya daunnya aja masih ini paling baru 3 mingguan lah ini teman-teman. Tapi kalau yang ini yang daunnya belum ada ini baru, belum ada seminggu, itu baru 3-4 hari yang kayak gini teman-teman. Jadi ini di pruning semua, alah tumbang. Ini juga baru stek nih, cuma kemarin lupa nyeteknya tuh daunnya enggak dibuangin, jadi ini saya buang aja biar tumbuhnya fokus. Ini juga yang di pojok ini, karena daunnya banyak makanya dia tidak mampu ngangkat batang. Nah karena stek jadi dia mengalami kayak kelayuan gitu, dan daunnya banyak jadi turun dia. Ya ini udah saya pruning semua ya. Oh ini belum nih, ini saya bawa ke sini aja, ini saya balikin sini.
Jadi memang kita sisakan yang daunnya muda ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Tinggal ini juga stek. Jadi kalau kayak gini tidak dibuangin dia, proses hidupnya tuh lama. Karena tanaman kalau baru gini banyak daunnya, dan kalau banyak daunnya itu kan banyak menyerap air ya teman-teman, banyak menyerap air. Sedangkan yang bertugas mencari air, mencari unsur hara nggak ada kan, akarnya ini belum ada karena dia stek batang. Hanya kalau stek daunnya banyak biasanya layu, dan kalau kita juga telat-telat nyiram atau bahkan tidak pernah disiram, dia kebanyakan mati kekeringan. Itu karena daun memang banyak mengeluarkan kadar air atau melalui penguapan. Makanya sebaiknya atau saran kalau teman-teman melakukan stek batang itu daunnya dibuang, kecuali sudah dilakukan oleh ahlinya. Kalau memang udah ahli, tahu teknik-teknik perbanyakan dengan stek, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau untuk yang coba-coba ya sebaiknya dibuangin kayak gini nih, dibuangin. Sebenarnya dibuangin gini lebih untung teman-teman, dia tuh lebih cepat hidupnya dibanding kalau daunnya banyak gini. Jadi bukan berarti yang pakai daun banyak itu ndak hidup, cuma dia akan lebih lama dibanding kalau yang tanpa daun, biasa menyisakan ujung tunasnya itu lebih bagus. Karena seperti yang saya katakan, penguapannya tadi itu yang menyebabkan kekeringan. Kalau yang sebelah ini udah hidup, cuma ini saya pruning aja. Sebaiknya kalau habis pruning gini ya teman-teman, ini kuncinya. Kalau habis di pruning gini, usahakan dikasih vitamin atau pupuk supaya tanamannya lebih subur lagi, lebih bagus. Cuma karena hari ini udah sore, jadi belum saya kasih pupuk. Saya ngasihnya besok kayaknya. Nanti pas pemupukannya ada saya bagikan juga melalui video atau konten juga. Kayak gini ya hasil stek ini, enggak tahu nih, kemungkinan enggak bagus, mati. Cuma semoga ya hidup lah, cuma ya prosesnya lama. Kayaknya ini harus dibuangin sebenarnya daunnya. Terus ini juga bougainville nih di dalam kotak nih. Ini kalau saya nyetek itu dia beda-beda teman-teman varietasnya. Mungkin teman-teman
baik yang menyimak dari awal itu tahu kok ada daunnya yang variegata, ada daunnya yang hijau biasa gitu kan. Nah ini emang sebenarnya emang tanamannya beda-beda jenisnya gitu teman-teman. Oke apa oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya sore ini.